pimpinan Komisi 4 ya. Nanti kita akan menyampaikan kepada Ketua DPRD kalau memang itu dikehendaki tanda tangannya Ketua DPRD. Tapi kalau cukup tanda tangan kami, kalau kami ini dari sisi politis ya, bukan dari sisi birokrasi. Kami sangat sepakat terhadap apa yang dijadikan tuntutan oleh guru honorer. Insya Allah seluruh anggota Komisi 4 akan siap membawa surat itu, tidak hanya surat terbuka, suratnya harus tertutup yang nanti harus terbuka sampai nanti di Jakarta ya. Kita akan bawa ke fraksi partai kami masing-masing yang ada di DPR RI untuk memberikan tekanan politik kepada kementerian untuk menambahkan afirmasi sesuai tuntutan dari guru honorer Kabupaten Pasuruan. Gitu deh. Tapi kami tidak menjanjikan apa-apa, karena itu bukan wewenang dari Kabupaten Pasuruan. Kalau tanda tangan saya laku untuk menerima, tak tanda tangan nih Pak ya. Wes tak terima wajar guru honorer ya. Tapi karena hanya itu yang bisa kami lakukan, insya Allah kami akan lakukan, kami akan beri dukungan secara politis melalui perwakilan kami yang ada di BRI, termasuk dari PDIP, dari P3, dari semua partai yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kita akan coba melakukan lobby politik ke sana. Kita akan membawa aspirasi dari panjenengan, nanti bisa koordinasi sama pendamping Komisi 4 untuk membuat redaksionalnya ya. Karena secara teori, secara aturan panjenengan lebih menguasai dari kami. Silakan nanti ada Pak Mas Anton itu di sebelah kanan sana. Nanti saling berkoordinasi untuk membuat redaksionalnya surat, jangan lama-lama ya, nanti setelah selama minggu nanti setelah ada pengumuman nanti kita melihat dari jauh nanti ya. Segera kalau bisa besok bisa selesai suratnya, segera akan kita kirimkan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk membuat perubahan-perubahan terhadap aturan yang ada di proses penerimaan P3K yang ada di pusat nanti. Demikian, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak Jenny. Nah, tentu ini yang kami harapkan, karena tadi juga sebenarnya ada jadwal RDP Komisi 10 dengan Dirjen GTK Kemendikbudristek sekaligus dengan BKN, tetapi jadwal hari ini ditunda besok jam 9. Ini masing-masing daerah ini memang secara organisasi kami dapat tugas untuk merapat ke anggota dewan masing-masing, khususnya di daerahnya yang ada anggota Komisi 10. Setidak-tidaknya meskipun di daerahnya tidak ada anggota Komisi 10, paling tidak bisa komunikasi dengan Komisi 4 di kabupaten kota masing-masing. Dengan begitu harapannya agar gaung itu menjadi gaung nasional, sehingga kalau sudah terjadi gaung nasional melalui partai masing-masing mungkin dengan link yang ada di DPR RI, nanti kalau sudah bisa diramaikan di sana, insya Allah apapun masih bisa terjadi. Kalau ada desakan, bahkan ini sudah banyak berita yang sudah muncul, ada yang menghendaki teman-teman ini sudah punya pengabdian lama, teman-teman ini sudah punya daerah juga SPK, contohnya Kabupaten Pasuruan. Itu kan sudah ada kontrak sebenarnya dari daerah masing-masing yang punya SPK itu. Nah, artinya pemerintah pusat mau mengontrak guru ini. Misalnya ada kebijakan tertentu dari daerah masing-masing, ini sudah dikontrak oleh daerah. Nah, tinggal bagaimana prosedurnya. Mungkin Ibu Kepala Dinas lebih tahu juga dengan Bapak-Bapak yang ada di Komisi 4 nanti terkait hal ini, aturannya seperti apa. Nah, kembali Pak, kami memang berharap kiranya ini adalah menjadi gaung nasional. Kalau sudah terjadi gaung nasional, insya Allah nanti BKN, memang RB ataupun Mendikbudristek ini yang masuk di dalam Bansonas, paling tidak ada kebijakan tertentu. Itu Pak harapannya. Sehingga kemarin mohon maaf kalau guru itu dianggap saat tidak memenuhi passing grade sampai 3 kali itu dianggap guru itu gagal. Tetapi kegagalan guru tidak mencapai passing grade itu faktornya memang soal itu sangat kelasnya kelas tinggi Pak. Kelas hot memang yang diberikan itu. Ya. Satu, melenceng dari kisi-kisi yang ada selama ini yang sudah diedarkan bahkan dari Kemendikbud sendiri. Kemudian teman-teman itu yang khususnya di guru penggerak ada pelatihan melalui SIM BKB. Kita dibina itu benar. Tetapi nyatanya di lapangan soal itu pun jauh dari apa yang selama ini dipelajari. Mohon maaf, garis besar kami adalah guru honorer ini kena prank, Pak. Intinya seperti itu yang kami alami di lapangan. Nah, jangankan kami yang baru usia 35, saya 39, bahkan ada yang usia di bawah 35 tahun. Itu tidak menjamin teman-teman usia di bawah 35 itu mencapai passing grade.
apalagi menurut saya tidak meremehkan ibu. Ya, saya yakin yang dipikirkan ibu ini banyak. Saya saja yang belum usia 40 banyak pikiran saya, sehingga saya tidak konsentrasi mengerjakan itu. Kami bukan tidak berarti tidak mampu, tapi karena keseharian kami ini pikiran sudah terpecah antara tugas di lapangan dengan perjuangan kami untuk memenuhi kebutuhan hidup, harus cari kerjaan di luar, pecah. Otak kami ini sudah tidak konsentrasi. Manakala ada kebijakan dari pemerintah, gurunya sudah disejahterakan, insya Allah konsentrasi akan lebih penuh untuk mendidik anak bangsa ini, mencerdaskan anak bangsa. Saya rasa begitu. Kembali lagi, terima kasih Pak Seni. Perlu memang digaungkan, ini harapan kami agar skala nasional masuk ke ranah DPR RI. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Di sini juga banyak wartawan ya. Jadi tolong ditulis besar-besar ya di konca online ada Jawa Pos itu di pojokan itu Pak Iwan Anggrek gitu. Antara Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan teman-teman dari Komisi 10 DPR RI, tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan pada pertemuan tersebut. Ada yang kecewa, ada yang bahagia karena pengumumannya ditunda, dan ada banyak hal yang tentu kita dapatkan dari teman-teman guru honor di seluruh Indonesia. Sebagai Sekjen Ikatan Guru TIK PGRI dan juga anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, saya secara pribadi merasa terpanggil untuk membantu teman-teman semua. Semoga teman-teman yang sudah lama mengabdikan diri menjadi guru diangkat menjadi aparatur sipil negara. Berempati kepada teman-teman semuanya atas proses seleksi yang sangat luar biasa, memakan energi, menghabiskan tenaga, pikiran, dan seterusnya. Dan menurut saya kali ini saya melihat bahwa kondisi darurat kekurangan guru tidak diikuti oleh pemerintah, oleh pemerintah terkait dengan pola seleksi yang darurat pula. Kalau kondisinya darurat kekurangan guru, harusnya turunan berikutnya adalah pemerintah tidak boleh melakukan ataupun jangan melakukan tahapan-tahapan yang harus ideal. Karena kondisinya memang sedang darurat. Ini yang tegeris. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, namun demikian, ya pemerintah sudah membuat aturan, kita mengikuti, guru honor juga teman-teman semuanya mengikuti semua prosedur yang sudah dilakukan, dan ternyata apa yang terjadi adalah sebuah kondisi yang memang berdasarkan teori evaluasi, ini harus dievaluasi kebijakan ini. Sekarang kalau kita mengajar di kelas, yang nilainya memenuhi standar hanya 3 orang, pesertanya 40 orang. Berarti harus dikaji pertama adalah alat ukurnya, sahih atau tidak, valid atau tidak, reliable atau tidak. Suka atau tidak suka harus begitu. Karena ini adalah alat-alat evaluasi. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal ini, ya pengurus besar pun memohon kepada pemerintah untuk mengkaji ulang proses aturan seleksi P3K tahun 2021. Mengkaji ulangnya seperti apa? Ada ketidakadilan pada afirmasi masa kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang kedua setelah afirmasi masa kerja, yang kedua, kalau penilaian hanya sebatas penilaian kognitif pengetahuan saja, ya sangat sulit
teman-teman guru yang usianya sudah di atas 35 tahun. Kalau disandingkan dengan guru yang masih. Sehingga ini ada ketidakadilan di pola pengembangan tes. Kenapa? Ada prinsip dalam evaluasi yang menyebutkan bahwa ada dalam evaluasi itu harus fairness. Fairness itu apa ya? Fair, kalau fairness itu artinya, kalau bahasa Indonesia begini mungkin, peserta tes harus setara. Jadi guru SD harus dengan guru SD dan sarjana pendidikan PGSD. Kemudian yang baru mengajar dengan yang baru mengajar. Jangan sampai ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun mengajar, harus bertarung dengan yang baru lulus. Ini tidak fair. Dari prinsip aja sudah tidak, ini melanggar sebuah prinsip dalam evaluasi. Tapi oke, ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kalau kebijakan itu menimbulkan masalah, menurut teori kebijakan tersebut harus dikaji, dianalisis apa yang menimbulkan banyak persoalan. Kenapa? Om Jai sangat paham bahwa kebijakan sejatinya adalah menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah meminimalisir masalah. Betul. Jadi dari tahapan ini pun kami pengurus besar memohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan guru-guru honor yang sudah mengabdi, berdedikasi, tulus, ikhlas. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Mereka harus diberi ruang. Karena kalau mereka harus mengerjakan soal seperti yang sekarang, berkali-kali pun mereka mungkin akan sulit melampaui standar yang sudah ditentukan. Tapi berilah penghargaan kepada mereka-mereka yang sudah mengabdi, sudah berdedikasi kepada bangsa dan negara dalam mencerdaskan bangsa. Jadi konsen PGRI, Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia, untuk terus berdialog dengan pemerintah dengan cara-cara yang sangat strategis, kemudian elegan, dan mudah-mudahan ini semua bisa kita raih. Dan tahapan yang alhamdulillah kita syukuri bersama, walaupun mungkin bagi saudara-saudara kita yang sudah hampir dinyatakan lulus, kecewa, mungkin diundurkan pengumuman ini. Tapi jangan tak perlu khawatir dan kecewa, karena yang sudah dinyatakan lulus tidak akan terganggu untuk tidak lulus. Tapi kita sedang berjuang, sedang memperhatikan saudara-saudara kita yang masih bisa ada kesempatan untuk bisa lulus ketika dengan cara afirmasi. Mungkin itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kami PGRI berjuang kepada pemerintah untuk tidak hanya pengetahuan, tapi linearitas harus dihitung. Kemudian masa kerja harus dihitung, 0 sampai 5 tahun berapa, 6 tahun sampai 10 tahun berapa, 11 tahun sampai 15 tahun berapa, dan seterusnya. Sehingga berkeadilan. Kemudian aktivitas mengajar, portofolionya dihitung, dinilai berapa persen. Kemudian mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil mendapatkan poin yang lebih. Kemudian apalagi baru nilai tes ditambahkan, inovasi, ada guru-guru yang menulis dihitung, ada guru-guru yang yang berprestasi dihitung. Itu baru berkeadilan. Ini yang sedang kami dialogkan dengan para pemegang kebijakan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, mohon bersabar. Mudah-mudahan Allah memberikan memberikan keajaiban buat kita semua untuk membulak-balikkan hati para pemegang kebijakan untuk pro kepada guru-guru yang sudah mengabdi, untuk memuliakan pada guru-guru yang sudah mengabdi. Sebab saya yakin siapa saja yang selalu memuliakan dan memartabatkan para guru, hidupnya itu akan bahagia, sukses selalu. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dahulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya akan sukses, berkah, bahagia selalu.
Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kami mendengar BPGRI melalui APKS membuka link pengaduan, dan alhamdulillah yang masuk ke PBPGRI itu hampir 19.800 pengaduan, dan kami simpulkan 15 masalah sama yang dari 19.000 lebih itu 15 sama yang sama. Dan kami mengusulkan 7 usulan kepada pemerintah yang dalam bentuk press release yang sudah disampaikan ke publik, yang sekarang saya pikir teman-teman juga sudah membacanya. Mudah-mudahan itu semua bisa menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. Dan